Min-jun memutuskan untuk tidak goyah lagi. Dia belajar bahwa ketika dia tidak ingin goyah ketika sedang goyah, dia hanya perlu berpegangan pada sesuatu yang tidak akan goyah. Ya, selamat datang di video aku di channel aku Milana pada segmen mengulas bacaan. Ini buku yang mau aku bahas pada video kali ini, yaitu bukunya Hwang Borum, penulis Korea. Welcome to the Hyunamdong Bookshop, atau selamat datang di toko buku Hyunamdong. Aku ingat ternyata 10 Oktober itu adalah hari memperingati kesehatan mental dunia, dan aku merasa buku ini, Welcome to the Hyunamdong Bookshop, itu adalah buku yang sangat bisa banget direkomendasikan buat teman-teman yang mau membaca, yang ada kaitannya dengan bagaimana sih menjaga kesehatan mental, tapi nggak dalam artian yang memusingkan gitu, karena ini sifatnya buku fiksi. Kenapa? Karena The Hyunamdong Bookshop ini adalah buku yang menceritakan tentang orang-orang yang ketemu di Hyunamdong Bookshop, yang ternyata mereka itu punya berbagai macam masalah atau mungkin sesuatu yang masih menjadi perdebatan dalam diri mereka, yang berpengaruh pada kesadaran mereka dan bagaimana mereka memandang kehidupan. So they try to find out what is the right choice, what is the right thought about things that they choose, dan itu adalah proses yang terjadi pada toko bukunya. And oh my god, I love this book a lot because satu kelebihan dari buku ini adalah dia punya cover yang cantik banget, so you can bring this book whenever you are and you will feel like you holding something really precious because it looks so good. Ini gambar toko bukunya. Ya, jadi ini ada 2 orang di dalamnya, yaitu ada Yongju, pemilik toko buku, sama Min-jun, yaitu barista yang dipekerjakan oleh Yongju sebagai orang yang menyiapkan kopi di toko buku Hyunamdong. Masih susah banget untuk ngomong Hyunamdong Bookshop itu, maaf ya, aku orang Asia, tapi bukan orang Korea. Yang kedua dari apa yang aku suka pada buku ini adalah dia itu daftar isinya dimuat dan mencerminkan bahwa si buku ini ditulis dengan chapter yang pendek, jadi enak, tahu-tahu udah di tengah buku aja nggak kerasa. And oh my god, this book has a lot of characters, but you don't have to worry about it because setiap karakter yang kamu baca itu kamu nggak akan tertukar siapa masalahnya apa. Jadi paling enggak yang aku bisa ingat dan aku mendapatkan banyak hal dari tokoh-tokoh itu adalah ada 8 orang yang aku tandai, yaitu ada Yongju, pemilik toko bukunya, ada Min-jun, si barista yang tadi, ada Jimmy, temannya Yongju, ada Sungwoo, yaitu penulis yang Yongju undang untuk mengisi acara di toko bukunya. Ada Minchul, yaitu anak SMA yang dia masih bingung dengan apa yang harusnya dia lakukan di usianya dan apakah yang dia pilih itu merupakan hal yang benar atau tidak. Lalu ada ibunya Minchul yang dia bingung, aku ini punya anak harus diapain, dan dia sering mampir ke toko buku dan ngobrol sama Yongju, barangkali punya buku yang bisa direkomendasikan pada Minchul. Kemudian ada Jungsu, yaitu seorang pekerja yang lagi rehat, dan cara dia rehat itu adalah dengan membuat rajutan. Terakhir ada Chang-in, seseorang yang nanti kamu bisa tahu kenapa aku menyebutkan nama Chang-in kalau sudah baca bukunya. Dan yang ketiga, alasan kenapa aku suka buku ini adalah the way buku ini itu membahas sesuatu yang sangat kita banget, yaitu bagaimana keadaan seseorang ketika dia ada di sebuah situasi sudah memilih sesuatu, namun ternyata sesuatu itu belum diyakini banget apakah memang aku memilih hal yang tepat atau tidak, ataupun seseorang yang dia masih terjebak di antara berbagai pilihan dan dia masih bingung harus bagaimana cara menghadapi dua pilihan itu, dan apakah aku bisa mengambil resiko dan keuntungan dari salah satunya. For some reason, I thought that sometimes what makes life getting harder is not because how hard the life is, tapi karena kita harus milih sebuah keputusan yang kita nggak pernah tahu di masa depan apakah ini adalah hal yang tepat untuk dipilih atau tidak.
Dan ketika ada di pertengahan masa itu tuh ternyata membuat orang itu bisa jadi tidak bisa berpikir dengan jernih tentang apa yang dia kerjakan dan apa yang harus dia raih dalam kehidupan. So when this book talk about how to heal yourself atau how to heal them like the characters, itu nggak selalu tentang bahwa kalian atau kita adalah orang yang punya gangguan mental atau misalnya kita dalam keadaan yang terpuruk banget, enggak. Jadi malah di sini tuh masalah-masalah yang dibahas itu adalah masalah yang keadaan tokohnya itu sebetulnya baik-baik aja, namun nggak baik-baik aja. Ngerti nggak sih? Kayak you know that everything was fine, but you also know that you're not fine with some certain kind of things. Dan aku bersyukur banget aku baca buku ini because ada tokoh-tokoh yang dia mencerminkan juga masalah aku yang sedang aku hadapi. Terutama masalahnya Yongju, kemudian juga Minjun. Kalau misalnya dulu aku masih kecil mungkin aku akan merasakan apa yang Minchol rasakan. Dan juga masalahnya Jimmy. Apa sih masalah yang dibahas? Ada yang terkait dengan pekerjaan. Jadi mungkin memang itulah ya budaya Korea yang sangat gila kerja banget. Jadi di sini topik tentang pekerjaan tuh sangat-sangat wah, ini relatable banget dengan keadaan Indonesia saat ini guys, yang kita tuh ya Allah udahlah jadi kerja susah gitu ya. Udah gitu ketika dapat gaji itu nggak sepenuhnya kita terima. Kemudian belum lagi kita ngomongin kalau ada praktek-praktek yang nggak sopan dan tidak beretika dalam meraih pekerjaan itu sendiri. This book talk about how to keep a healthy workers and its environment. Jadi Yongju itu kan pemilik toko buku yang sedang mencari barista agar bisa menyediakan kopi buat para pengunjung. Tahu nggak apa yang dia lakukan, dan itu di luar ekspektasinya Minjun sebagai orang yang melamar pekerjaan menjadi barista di toko bukunya Yongju. Jadi Yongjun itu memberikan kepastian kepada Minjun bahwasannya kamu memang hanya pekerja paruh waktu, tapi aku juga mau mastiin kamu bahwasannya kamu dapat gaji yang cukup dan jam kerja yang cukup, dalam artian tidak berlebihan, dan gaji yang tidak kekurangan, sehingga kamu jadi pekerja yang sehat. Dan karena kamu adalah orang yang sehat, kamu bisa bekerja dengan baik. Dan Minjun tuh kaget, hah, bisa-bisanya ada orang kayak kamu yang ngasih aku pekerjaan yang baik tapi juga bergaji layak. And discussion about working and working class itu beneran dibahas dengan cara yang membuat kita jadi berpikir ulang, memandang pekerjaan itu seperti apa sih, apakah memang hal yang menjadi part of our life or it is the life itself. Yang kedua yang dibahas di buku ini adalah percintaan, tapi ini nggak yang percintaan yang kayak semacam short term gitu, tapi udah yang long term. Ya lah, tokohnya cuma tokoh-tokoh yang udah tua sih, jadi kayak udah dipanggil Ajuma gitu. Terutama ada Minjol, itu kan mereka kan udah pada jadi bibi, udah pada jadi paman ya, jadi si anak SMA itu ya ketika mampir ke toko buku ya manggilnya bibi ke orang-orang yang ada di sana, and I want it to be one of the bibi yang dipanggil sama Minchon because the me di masa SMA really need that kind of environment so much. Tapi karena aku udah lewat masa SMA-nya, so I wish I could be someone that kids can rely on gitu loh for some reason. Namun ketika bahas tentang masalah percintaan ini atau pernikahan itu enggak yang sekedar pernikahan, enggak, tapi dia bahkan ada relasi dengan budaya bekerja yang ada di Korea itu sendiri. Nah, karena topik-topik masalah itu saling berkelindan, jadi ketika membaca itu kita nggak merasa kayak yang terdikotomi gitu, karena tadi ya, di samping daripada saling terkaitnya satu masalah dengan masalah yang lain, ternyata di tokohnya pun masalah yang dihadapi juga nggak satu atau dua. So, for some reason I feel like it's not me who found the book. For some reason I feel like it's Allah who tried to send this book for me so that I can learn things from them. That kamu bisa tidak baik-baik aja, but it doesn't mean you can do things in your life. Like, tahu kan ada meme yang
akan aku hadapi semuanya, walaupun sambil nangis ataupun yang lain-lainnya kan. I'm gonna say that, or this book probably try to say that, akan aku hadapi semuanya sekalipun tidak baik-baik aja. So if you are a hard worker or have problem in working place, or you have to deal with parents of or someone that live with you under the same roof, when you have different choices, this book is really for you, and don't have to worry about what happen in the future, because this book says that kadang-kadang kita untuk bisa hidup sampai masa depan yang jauh itu hanya perlu melihat sejauh jatuhnya air turun dari itu loh, mesin kopi kayak gitu. Jadi ya karena peta-peta kecil di masa depan itu kita jadi bisa tahu what will gonna happen in the future for a long time. And pokoknya this book I can't describe all of them that I have marked. Tapi aku tahu kenapa aku merasa suka buku ini, karena realizing that I'm not alone who feels this kind of thing, even though dia tuh tercurahkan dalam tokoh fiksi, but I believe there are also a lot of people out there that has relation or the same thing that happened with me and people of the book. Ada satu bagian dari percakapannya Minchol sama Jongsu. Minchol itu anak SMA dan Jongsu itu suka merajut di toko buku Hyunamdong. And this is so funny for some reason, but let me read this for you. Setelah beberapa saat terdiam, memerhatikan Jongsu merajut, Minchol kembali berkata, "Bibi." "Apa aku juga Bibi?" kata Jongsu gitu. "Lalu aku harus panggil apa?" Jongsu berhenti merajut dan mencoba memikirkannya. "Kau dan aku tidak memiliki hubungan darah, jadi kesannya ambigu kalau kau memanggil aku Bibi. Tapi aku tidak ingin dipanggil kakak atau Ajuma. Ini benar-benar masalah di negara kita. Di antara sekian banyak kata ganti orang kedua, masa tidak ada satupun panggilan yang pas untukku?" Minchol diam aja. Ya, lagian Kak Yongju juga udah dipanggil Bibi. Yongju, the owner of the bookshop. Kalau dipikir lagi, soal hubungan darah itu tidak penting. Benar, soal hubungan darah di negara kita juga masalah. Kalau keluarga sendiri tidak memperkenalkan itu, semua orang akan memanggil seenaknya saja. Mereka tidak akan merasa malu. Panggil aku bisa aja. Dia akhirnya pasrah. Minchol be like, "Baiklah." Terus Jongsu nanya lagi, "Lalu kenapa kamu memanggilku?" Minchol nanya, "Apa lain kali saya boleh lebih merajut?" Ketika Minchol berkata dengan ekspresi yang sungguh-sungguh seolah menanyakan sesuatu yang sangat penting, Jongsu melirik Minchol dengan gemas dan menganggukkan kepalanya dengan ekspresi setuju. "Sebagai gantinya," kata Jongsu, "kau harus rebutan kursi." "Kenapa?" tanya Minchol. "Karena aslinya itu kursi bibi toko buku." Aku suka banget karena ya itulah. Oke, itu aja dari aku. Aku nggak tahu apakah dengan mereview buku ini jadi pada mau baca, but I hope you read because this book is so good. Like, oh my god, this is so good. So, ya. Semoga aku bisa bikin review lagi di video yang akan datang. Dadah!